Silakan duduk kembali saudaraku. Happy New Year, selamat tahun baru. Saya percaya berkat Tuhan dicurahkan buat saudara sekalian secara luar biasa di tahun yang baru ini. Yang percaya, ayo sekali tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Raja kita. Ya, saya percaya saudaraku bahwa setiap saudara semua dalam anugerah dan perlindungan dan berkat Tuhan yang ajaib. Saudaraku, tahun ini 2015 dengan jelas Tuhan memberi tema buat kita yaitu The Years of Excellence. Tahun yang terbaik yang dari Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh mau agar kita hidup excellent. Kata bersama saya, Tuhan mau saya hidup excellent. 2, 3. Tuhan mau agar saya hidup apa? Excellent. Di kebaktian tutup dan buka tahun kemarin, saya sudah sampaikan mengapa kita harus hidup excellent. Anda harus tahu ada beberapa kualitas hidup. Ada orang yang hidupnya kualitasnya poor, sangat jelek sekali. Ada juga yang kualitas hidupnya average atau rata-rata. Ya, seperti kebanyakan orang. Tapi ada lagi yang good atau baik. Tapi saudaraku, ada yang jauh lebih baik daripada good, yaitu excellent. Kata bersama saya excellent. 2, 3. Itu adalah hidup yang terbaik. Dan saudaraku, mengapa kita harus hidup dengan excellent? Saya sudah jelaskan dalam khotbah, dalam kebaktian tutup dan buka tahun. Sudah bisa cari nanti. Tuhan kita adalah Tuhan yang excellent. Dia Tuhan yang excellent. Dan dia sudah memberi yang excellent. Dia ciptakan kita manusia dengan excellent. Dan semua yang excellent, yang terbaik, dia sediakan buat saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Kenapa kita perlu hidup excellent? Karena Tuhan menuntut yang excellent dari hidup kita. Of course, wajar. Karena dia sudah beri yang excellent, maka dia menuntut dari kita anak-anaknya apapun yang excellent. Mengapa kita perlu hidup excellent? Karena Tuhan akan mempromosikan orang-orang yang excellent. Saya percaya kalau sudah hidup excellent, tahun 2015, Tuhan akan promosikan dan angkat hidup saudara. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mengapa kita harus hidup excellent, saudaraku? Karena ternyata Alkitab menjelaskan Tuhan hanya akan menjemput gerejanya, orang percaya yang excellent. Ingat pada waktu rapture pengangkatan, nanti tidak semua orang Kristen, tapi hanya orang Kristen yang hidupnya excellent, sesuai dengan firman Tuhanlah yang akan diangkat. Anda ingat bagaimana saudara dan saya saja, kalau Anda mau beli buah di supermarket, ada tumpukan jeruk, saudaraku, maka Anda akan memilih mana yang terbaik. Anda akan seleksi mana yang perfect. Dan Anda baru akan masukkan dalam kantong. Dan baru Anda bawa pulang karena Anda beli. Tidak semua orang Kristen, saudaraku, akan alami rapture atau pengangkatan. Tapi hanya gerejanya, orang percaya yang mau hidup excellent. Itu sebabnya tidak ada pilihan lain. Saya dan saudara harus benar-benar hidup excellent. Yang setuju, katakan amin. Yang setuju, katakan amin. Nah, saudaraku, setiap bulan, sejak Januari sampai Desember tahun ini, Tuhan dengan jelas memberikan subtema buat kita. Kita harus hidup excellent dalam bidang apa? Dan di bulan Januari ini, saudaraku, kita akan belajar tentang excellent worship. Kita harus memberikan penyembahan yang excellent kepada Tuhan. Mengapa di awal tahun kita perlu memberikan penyembahan yang excellent? Excellent worship. Karena Anda harus tahu, Tuhan kita maha kuasa, tapi ada yang tidak dapat dia kerjakan sendiri. Apa itu, Pak? Tuhan tidak mungkin bisa memuji dirinya sendiri. Tuhan tidak mungkin bisa menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya dia ciptakan saya dan saudara, supaya kita jadi pemuji dan penyembah yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya, saudaraku, seperti Kain dan Habel, yang sama-sama menyembah Tuhan. Tapi lihat, hanya persembahan penyembahan yang excellent dari yaitu Habel yang diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, bulan ini kita belajar bagaimana kita bisa memberikan kepada Tuhan excellent worship kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa di Alkitab. Anda harus tahu bahwa setiap peristiwa yang tertulis di Alkitab, kalau Tuhan bukakan pada kita, pasti ada begitu banyak, saudaraku, pengertian dan saudaraku harta rohani yang bisa bermanfaat
buat hidup saudara dan saya di akhir zaman ini. Mari kita lihat sebuah peristiwa yang Daud pernah alami. Saudaraku, kita lihat dalam 1 Samuel pasal 25, ayat yang ke-23 sampai ayat 24. 1 Samuel 25 ayat 23 sampai ayat 24. Saya sarankan saudara bacalah seluruh pasal nanti Anda di rumah supaya Anda bisa jelas seluruh kisah daripada pasal ini. Lihat ayat 23. Ketika Abigail, kata bersama saya keras Abigail, 23. Lu kurang keras, Abigail, 23. Ketika Abigail melihat Daud, kata bersama saya Daud, 23. Segeralah ia, Abigail, turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Kata bersama saya, mukanya sampai ke tanah. 23. Ayat 24, lihat. Ia, Abigail, sujud pada kaki Daud, serta berkata, aku sajalah ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Peristiwa yang terjadi di pasal ini, kalau Anda baca keseluruhan, adalah peristiwa tentang keluarga Nabal dan Abigail. Nabal dikatakan adalah orang yang sangat kaya. Tetapi dia adalah orang yang bebal, seperti namanya Nabal. Dia juga orang yang kasar, kata Alkitab, dan juga seorang yang jahat. Sementara Abigail, istrinya, Alkitab menjelaskan adalah seorang wanita yang cantik. Seorang wanita yang bijaksana. Dan seorang wanita yang suka menyembah. Dan Anda harus tahu, saudaraku, sebenarnya inilah gambaran kehidupan kita. Di antara orang-orang yang baik seperti Abigail, tidak dapat dipungkiri, di sekitar kita juga ada orang-orang yang sifatnya dan sikapnya seperti Nabal, yang bebal, yang kasar, dan yang jahat. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Nabal dan Abigail, orang yang kaya, mereka tinggal di kota Maon. Ada bersama saya, Maon, 23, ya, yang ada di dekat Gunung Karmel di Israel. Dan rupanya satu saat, ketika suruhan Daud datang kepada Nabal, ternyata akhirnya Nabal ini menghina Daud, malah merendahkan Daud. Sehingga akhirnya Daud begitu marah setelah mendengar berita dari anak buahnya. Maka akhirnya Daud meminta 400 tentaranya untuk maju bersama dengan dia menuju ke rumah Nabal. Untuk apa? Membunuh Nabal dan juga semua laki-laki yang ada di rumah Nabal dan menjara semua milik Nabal. Tapi Anda tahu apa terjadi? Tiba-tiba istrinya yang bernama Abigail, seorang wanita yang cantik, yang bijaksana dan suka menyembah, mendengar bahwa Daud begitu marah dan berencana mau membunuh Nabal dan orang-orang laki-laki karena Nabal begitu kasar menghina Daud. Maka akhirnya Nabal segera membawa korban, makanan begitu banyak, dan dia cari Daud di tengah jalan, dan kemudian dia sujud menyembah. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya Daud tidak jadi membunuh Nabal dan orang seisi rumahnya. Dan akhirnya Daud mengurungkan niatnya karena penyembahan daripada Abigail. Lalu kemudian apa terjadi? Alkitab menjelaskan beberapa saat kemudian Nabal tiba-tiba Tuhan hukum. Jantungnya membatu, kata Alkitab. Tiba-tiba dia kena sakit jantung. 10 hari kemudian dia meninggal. Dan setelah Nabal meninggal, Daud mendengar. Maka akhirnya Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Nah, saudara sekalian, hari ini saya akan berkhotbah dengan sebuah gaya khotbah yang berbeda. Saya akan khotbah dengan gaya khotbah alegori atau penafsiran. Tahukah saudara sekalian bahwa Daud di sini kita bisa gambarkan sebagai Yesus sendiri. Kenapa? Karena Anda harus tahu bahwa Yesus kelak akan lahir dari keturunan Daud. Bahkan sampai orang-orang menyebut Yesus anak Daud itu adalah Mesias.
Dan siapakah Abigail di sini? Abigail di sini adalah gambaran gereja Tuhan. Abigail gambaran daripada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh harus memiliki kecantikan secara karakter, juga memiliki kebijaksanaan seperti Abigail, tetapi juga gereja yang harus suka menyembah. Kata bersama saya, suka menyembah. 2, 3, suka apa? Menyembah. Dan tahukah saudara sekalian, bahwa arti nama Abigail adalah my father is joy. Ayahku adalah sumber sukacita. Bukankah kita semua hari ini boleh bersukacita karena Tuhan kita sumber sukacita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo kong, sukacitanya sambil ketawa. Haleluya. Masa sukacita begini? Ya, itu enggak sukacita. Kata bersama saya, Tuhan sumber sukacitaku. 2, 3. Tuhan sumber sukacitaku. Dan siapakah Nabal? Nabal adalah gambaran orang percaya yang hidupnya duniawi, yang hidupnya bebal, yang hidupnya kasar, dan hidupnya jahat. Nah, kita belajar bersama-sama. Sebuah judul khotbah yaitu penyembahan Abigail. Saudaraku, kalau saudara dan saya mau memberikan excellent worship, kita akan belajar bagaimana penyembahan yang dimiliki oleh Abigail. Sebelum saya jelaskan rahasianya, mungkin sudah berkata begini, Pak, apa sih arti penyembahan? Pak, apa itu penyembahan? Anda harus tahu penyembahan berbeda dengan sekedar hanya nyanyi, lagu pujian. Worship atau penyembahan, itu adalah the next level daripada sekedar memuji Tuhan. Anda harus tahu penyembahan itu adalah sesuatu yang sampai akhirnya masuk ke dalam tahta Tuhan. Dan Anda masuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya mengajak saudara mengerti. Orang kalau tidak diberitahu manfaatnya apa, seringkali belum tertarik. Saya mau jelaskan dulu, saudara. Betapa bermanfaatnya kalau saudara menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang mengerti, katakan amin. Saudaraku, lihat Yesus berkata dalam Yohanes 4, bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan saya berdoa, biarlah Bapa menjumpai di antara tempat ini di gereja PMC Philadelphia. Tuhan menjumpai saya dan saudara adalah the true worshiper, para penyembah-penyembah yang benar. Katakan amin, saudara. Apa sih berkat kalau saudara jadi penyembah yang benar? Yang pertama, saudara, penyembahan akan mengubah nasib dan keadaan kita. Katakan bersama saya, penyembahan akan mengubah nasib dan keadaan saya. 2, 3. Penyembahan akan mengubah apa? Nasib dan keadaan saya. Worship change faith and circumstance. Keadaan saudara. Mari kita lihat 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 34. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu. Terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Lihat ayat 34. Tetapi demi Tuhan, kata Daud, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Lihat. Jika engkau Abigail tadinya tidak segera datang menemui aku, tidak segera datang menyembah, lihat, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lihat, Daud sudah berbulat hati dengan anak buahnya, 400 tentaranya untuk membunuh Nabal dan seisi rumahnya. Tapi lihat ternyata di tengah jalan, datanglah Abigail yang menyembah. Dan Anda harus tahu, saudaraku, kalau Anda jadi seorang penyembah Tuhan yang benar, penyembahan akan mengubah nasib dan keadaan saudara. Siapa mau nasib dan keadaannya
berubah lebih baik lagi. Wow, ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat bagaimana murka Daud segera berubah menjadi mercy. Segera bagaimana kemarahan Daud berubah menjadi sebuah kemurahan. Dimulai dari apa? Penyembahan. Saudara ingat bagaimana Niniwe sudah diputuskan Tuhan. 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan Tuhan. Yunus khotbah. 40 hari lagi. Tapi Anda lihat dari raja sampai rakyat, sampai binatang dari Niniwe berpuasa, merendahkan diri, berdoa, dan worship God, menyembah Tuhan. Maka nasib dan keadaan berubah. Allah membatalkan murkanya, berubah jadi belas kasihan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Penyembahan akan mengubah murka jadi kemurahan. Tapi penyembahan juga akan menentukan nasib kita. Kata bersama saya, penyembahan akan menentukan nasib saya. 2, 3. Penyembahan akan menentukan apa? Nasib saya. Bukan cuma nasib saudara yang ditentukan. Tapi juga nasib keluarga saudara. Nasib gereja ini. Nasib daripada pekerjaan saudara. Nasib sebuah kota. Bahkan nasib sebuah bangsa. Mungkin Anda berkata, Pak, maksudnya apa, Pak? Anda harus tahu begini. Sebetulnya kalau ada orang bilang begini, Pak, kan nasib semua istilahnya kehendak Tuhan itu di tangan Tuhan, Pak. Kita nggak bisa menentukan. Anda harus tahu, Tuhan tidak ciptakan kita kayak robot. Tuhan beri kita free will, kehendak bebas. Ada kedaulatan Tuhan, tapi ada bagian yang Tuhan suruh kita memilih. Kalau saudara mau nasibmu jadi lebih baik, jadilah penyembah Tuhan yang benar. Katakan amin. Saya beri contoh yang sangat simpel. Anda tahu orang Jepang, mereka begitu gemar untuk memelihara sebuah tanaman yang dibuat mini, namanya bonsai. Kata bersama saya, bonsai. 2, 3. Lihat bonsai itu saudaraku, tanaman yang bentuknya sempurna. Dibentuk begitu rupa dari berbagai sisi. Kalau dilihat keren. Tapi Anda tahu, hanya sekian sentimeter. Ya kan? Tingginya hanya sekian sentimeter. Sementara ada pohon yang lain yang hanya tumbuh di California. Yang dikenal dengan pohon sequoia atau disebut dengan pohon General Sherman. Anda tahu ini adalah jenis pohon dari saudaraku, jenis pohon hutan yang ternyata pohon ini bisa tumbuh dan tingginya bisa mencapai 90 meter. Bayangin saudaraku. Bahkan lingkar batang pohon ini, itu kalau dipakai meter bisa sampai lingkar badannya itu 26 meter. Bayangin saudaraku. Bahkan diteliti oleh para ahli, satu pohon Sherman atau sequoia ini kalau ditebang, maka cukup kayunya untuk membuat 35 rumah. Bayangin berapa? 35 rumah, kalau setiap rumah itu ada 5 kamar. Dan kalau semua bahannya dari kayu, maka satu pohon berhasil membuat 35 rumah. Bayangin. Coba sudah bisa bayangkan. Satunya bonsai hanya sekian sentimeter tingginya, satunya sequoia atau Sherman yang tingginya sampai 90 meter. Dan itu dikatakan bahwa pohon tertinggi di dunia. Dan Anda harus tahu, saudara. Oh, memang Pak, Tuhan menentukan nasibnya kayak begitu Pak ya, memang beda. Anda harus tahu, begini saudara. Kalau Anda nanti cari di internet, rupanya benih atau biji daripada tanaman bakal untuk jadi bonsai. Dengan benih atau biji daripada pohon Sherman atau sequoia, itu ternyata besarnya sama. Kecil hanya kalau ditimbang sekian miligram, kecil sekali. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Yang beda adalah apa? Begitu benih daripada tanaman yang akan dibuat bonsai bertumbuh, bertunas, maka orang Jepang akan segera mencabut sampai ke akarnya. Lalu akar daripada pohon itu lalu dikebiri, ya. Lalu sebagian akar utamanya dipotong, hanya disisakan akar sedikit supaya apa? Supaya bertumbuh tapi cebol, tapi mini, hanya sekian sentimeter.
Sementara benih daripada Sherman atau Sequoia itu dibiarkan tumbuh bebas, saudaraku, di California. Dan menerima, yaitu saudaraku, sari mineral yang baik, hujan, air, dan kondisi tanah yang subur. Tetapi Anda tahu, akarnya dibiarkan bebas bertumbuh. Sampai berakar kuat ke bawah. Anda tahu, akibatnya dia menjadi pohon yang tertinggi di dunia. Anda mengerti, berasal dari benih yang mirip sama. Nasibnya berbeda. Kenapa? Akarnya yang dipotong, yang dikebiri, sementara satu akarnya dibiarkan tumbuh bebas. Anda harus tahu bahwa Alkitab menjelaskan akar hidup kita itu adalah yaitu doa dan penyembahan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata berakarlah kuat di dalam Tuhan. Dan Anda tahu akar itu tidak kelihatan di dalam. Hari ini kau di gereja semua kelihatan oke. Tapi ketika Anda di rumah, ketika Anda di pekerjaan, apakah kau punya akar yang mendalam dengan Tuhan? Ataukah akarmu dikebiri oleh saudara sendiri? Engkau tidak punya kehidupan doa dan penyembahan yang betul-betul kuat dalam Tuhan. Anda harus tahu, itu akan menentukan nasib saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar kita bukan jadi tanaman bonsai yang cuma sekian sentimeter. Saya berdoa, saudara akan jadi berkat luar biasa. Engkau akan jadi seperti pohon Sequoia. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Kata bersama saya harus berakar kuat. 2, 3, saya harus berakar. Itu ditentukan dari bagaimana saudara punya gaya hidup penyembahan. Yang berikutnya, saudaraku. Berkat dari penyembahan tidak hanya, saudaraku, mengubah nasib dan keadaan. Tapi yang kedua, berkat dari penyembahan adalah penyembahan akan mendatangkan jawaban doa. Worship bring prayer answer. Penyembahan akan mendatangkan jawaban doa. Siapa yang mau doanya tidak dijawab? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Siapa yang mau doanya dikabulkan Tuhan? Angkat tangan. Wah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara mau jadi orang yang menerima jawaban doa, jadilah penyembah yang benar dulu. Buktinya apa? Lihat. 1 Samuel 25 ayat 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu, dari Abigail, apa yang dibawanya untuk dia. Persembahan makanan yang begitu limpah. Dan berkata kepadanya, kepada Abigail, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihat, tidak lagi dibunuh tapi selamat. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu. Dan menerima permintaanmu dengan baik. Saudara mau enggak? Hari ini Tuhan ngomong sama saudara. Nah, permohonan doamu, permintaanmu, aku Yesus kabulkan. Siapa mau katakan amin? Siapa mau katakan amin? Rahasianya worship. Dan Anda harus tahu, penyembahan itu ibarat sebuah anak kunci yang akan berhasil membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat yang setuju katakan amin. Saudara tahu? Saya sempat ngobrol dengan kakak saya, kami merenungkan betapa kami sekeluarga, kakak saya, adik-adik, kami mengalami favor of God. Nggak lepas dari orang tua saya. Nggak lepas dari kakek dan nenek saya. Nggak lepas daripada kakek buyut dan nenek buyut saya. Sejak mereka percaya Yesus, mereka suka worship to God. Menyembah Tuhan. Bahkan sampai hari ini, walaupun ayah sudah dipanggil Tuhan ke surga, ibu saya setiap pagi, jam 4 pagi, menyembah. Di gerejanya, saudaraku, sekian ratus orang nyembah dalam doa fajar. Dan Anda tahu, menyembah Tuhan, sujud nyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah itu mereka, ibu saya selalu keluarkan tiap hari. Foto kami anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya. Didoain tumpangi tangan semua. Enggak heran, kami lihat anugerah. Saudara juga lihat anugerah yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan yang menarik begini. Doa itu mendatangkan jawaban doa bahkan sampai sebuah bangsa. Saudara tahu bangsa Korea tahun 1950
disebut sebagai negara atau bangsa Asia termiskin di seluruh Asia. Kenapa? Karena waktu itu Korea terjadi perang saudara tahun 1950 dan pecah jadi dua. Itulah Korea Utara yang paham komunis dan Korea Selatan yang cinta Tuhan. Apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu? Korea Selatan menjadi negara yang miskin, hancur, berantakan, ekonominya kacau balau. Di saat itulah orang-orang Korea Selatan berkumpul. Mereka memutuskan untuk apa? Mencari Tuhan. Mereka berkumpul untuk apa? Berdoa dan menyembah Tuhan. Dan Anda tahu sejak hari itu, gaya hidup penyembahan orang Korea luar biasa. Dan Anda mengerti, kalau Anda lihat orang Korea berdoa, nyembah Tuhan. Enggak begini. Enggak, saudaraku. Nyembahnya, saudara. Ya, kayak tuh, saudara. Orang betul-betul membangkitkan Tuhan. Wah, dengan badan yang gerak dan sebagainya. Teriakan yang luar biasa, nyembah. Anda tahu, itu mengubah keadaan dan menghasilkan jawaban doa. Hari ini, saudaraku, Korea Selatan disebut sebagai negara terkaya nomor 2 di Asia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Sampai tahun 90, semua elektronik dikuasai oleh Jepang. Tapi Anda tahu mulai hari ini, 91 sampai hari ini, siapa yang tidak kenal Samsung? Bahkan sampai Samsung disu sama Apple. Sumsang. Karena dianggap mencuri teknologi daripada iPhone. Tapi Anda tahu, Samsung bayar. Sunya, tuntutannya sekian juta US dollar. Dia kirim, saudaraku, menuju ke tempat Apple di California. Dengan sekian puluh truk sampah. Isinya uang quarter semua, saudaraku. Tapi Anda tahu minimal Samsung adalah perusahaan elektronik Korea yang sangat menguasai dunia hari ini. Siapa yang tidak kenal Hyundai? Pabrik mobil yang mau tidak mau hari ini. Orang Amerika juga sudah mulai banyak yang pakai Hyundai. Dan Anda tahu ternyata pabrik kapal tanker terbesar di dunia sekarang. Bukan lagi bukan lagi Jerman. Tapi adalah Korea Selatan. Itulah Hyundai Company yang menghasilkan kapal-kapal gede terbaik di dunia. Tidak lepas penyembahan membuat doa kita dikabulkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apalagi hasil berkat daripada penyembahan yang ketiga. Penyembahan akan memikat hati sang raja. Penyembahan akan memikat hati sang raja. Worship attract the king's heart. Penyembahan saudara kalau sungguh-sungguh excellent akan memikat hati sang raja. Coba kita lihat buktinya. 1 Samuel 25 ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal suami daripada Abigail yang kasar, yang bebal dan jahat telah mati. Sakit jantung. Berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Ingat, saudara, orang boleh berencana jahat sama saudara, tapi jangan pernah berencana jahat kepada orang lain. Katakan amin. Kalau orang berbuat jahat sama saudara, kalau engkau betul-betul bersikap benar, percayalah, itu akan jadi bumerang yang satu hari akan menimpa hidup orang itu sendiri. Saya sudah lihat dalam hidup saya sekian lama. Lihat, saudara, apa yang terjadi? Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara kepada Abigail. Yang cantik, seorang yang bijaksana, seorang penyembah. Tentang mengambil dia menjadi apa? Istrinya. Bukan jadi budaknya, tapi istrinya. Ayat 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel. Dan berkata kepadanya demikian. Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Sah kan? Karena suaminya udah mati, Nabal. Ayat 41. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Lihat, sujudlah ia, Abigail, menyembah dengan mukanya ke tanah. Dia seorang
penyembah. Lihat, sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Ayat 42, kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Lihat, ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi apa? Istri Daud. Menjadi mempelai Daud. Dan kelak jadi permaisuri sang raja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Penyembahan Abigail memikat hati Daud. Bukan cuma karena kecantikan fisik. Tapi karena penyembahannya. Memikat hati Daud. Dan mengubah Daud cinta kepada Abigail. Dan membuat akhirnya Abigail jadi permaisuri raja. Bukankah Alkitab berkata, kita gerejanya sedang dipersiapkan sebagai calon mempelai wanita Kristus. Dan bukankah Alkitab berkata, sedang dipersiapkan sebuah pesta perjamuan kawin anak domba. Dan dengar saudaraku, pada waktu rapture, pengangkatan, Yesus sang mempelai laki-laki akan menjemput kita gerejanya, mempelai wanita yang sungguh-sungguh mau jadi penyembah yang benar. Siapa yang mau? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Loh Pak, saya laki-laki Pak, saya kumisan Pak. Masa saya nanti jadi wanita di surga? Tidak. Ini bicara soal rohani. Anda mengerti bahwa sebetulnya kita gerejanya harus jadi penyembah yang benar. Yang akhirnya memikat hati Tuhan. Saya percaya Tuhan cinta semua orang. Katakan amin. Tapi tidak semua orang bisa memikat hati Tuhan. Tidak semua orang bisa membuat Tuhan jatuh cinta kepada hidup kita. Tapi dengar, kalau engkau suka menyembah Tuhan, worship to God, beri excellent worship saudara, percaya. Tuhan itu akan kepincut. Do you know kepincut? Wah, selalu terbayang wajah saudara. Tidak ada yang amin. Selalu terbayang hidup saudara. Karena aku dapati di BMC Philadelphia, para penyembahku yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Katakan haleluya. Jatuh cinta. Nyanyinya pun sudah beda. Cintanya tuh di sini. Di sini cinta. Bukan sakitnya tuh di sini. Bukan. Anda tahu so. Kalau sampai kita betul-betul memikat hati Tuhan. Percayalah. Hidup saudara akan diangkat Tuhan. Katakan amin. Saudara, satu hari ada seorang pemuda lagi makan di KFC. Dia kaget. Karena ada pasangan kakek-kakek dan nenek-nenek. Gandengan tangan, sudah tua. Jalannya pun sudah gemetaran. Masuk ke KFC. Lalu dilihat gandengan tangan mesra sekali. Lalu si pemuda yang belum nikah, di hatinya bilang, Tuhan, aku mau ya Tuhan ya, nanti kalau punya istri, bisa mesra sampai tua, saling cinta kayak begitu Tuhan. Lalu ini pemuda amati, tiba-tiba si kakek nenek itu pesen hamburger cuma satu. Pesen satu kentang goreng juga satu porsi. Dan pesen minuman pun juga cuma satu gelas. Ini pemuda amati. Begitu mereka terima satu hamburger, satu kentang goreng, satu pak, dan juga satu botol minum. Mereka pindah cari tempat duduk. Dia amati terus. Lalu si nenek mulai lihat hamburger satu. Dia ambil pisau dari plastik, dipotong separuh. Pemuda amati. Kentang gorengnya pun dihitung, dibagi 2. Persis jumlahnya. Lalu nenek juga ambil sedotan 2. Satu gelas dengan sedotan 2. Jadi minum bersama. Waduh, pemuda berpikir, Tuhan kalau bisa nanti kalau aku punya istri kayak begitu Tuhan. Mesra, romantis. Gak cuma waktu pacaran. Kalau sudah nikah makan sendiri-sendiri. Tapi kemudian pemuda ngamati aneh. Setelah dibagi, si kakek makan burgernya. Nenek gak makan, nenek cuma liatin kakek. Kentangnya dimakan, nenek gak makan cuma liatin kakek. Kakeknya yang makan.
Lama-lama penasaran si pemuda, tanya, nenek kalau mau saya belikan lagi hamburger. Oh enggak kok cukup ini. Loh, kenapa kakek yang makan, nenek kok enggak makan? Neneknya senyum melihat kakeknya lagi lap mulutnya dengan tisu. Kenapa nenek kok enggak makan, kok biarkan kakek makan dulu? Enggak kok nenek ini sedang nungguin kakek makan. Kenapa? Kok enggak makan sama-sama? Karena gigi palsunya masih dipakai sama kakek Indahnya berbagi. Karena cinta. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara mau enggak memikat hati Tuhan sampai Tuhan cinta banget. Cinta mati sama saudara. Istilah anak muda itu cinta apa? Bingit. Enggak tahu bingit. Ketinggalan zaman saudaraku. Ya, itu bahasa prokem di Indonesia sekarang. Cinta bingit. Gitu. Kenapa? Karena betul-betul cinta. Tapi jangan jadi orang yang PHP. Enggak tahu apa itu PHP. Pemberi harapan palsu, saudara. Nah, kita belajar bersama-sama, saudara. Ternyata penyembahan akan mengubah nasib dan keadaan kita. Katakan amin. Penyembahan membuat doa sudah dikabulkan. Katakan haleluya. Dan penyembahan akan membuat apa? Hati raja kita terpikat dengan kita. Sekarang pertanyaannya. Kalau gitu Pak, rahasia penyembahan Abigail itu apa? Yang pertama, Abigail ini ternyata menyembah dengan sikap hati yang benar. Worship with right heart attitude. Menyembah dengan sikap hati yang benar. Buktinya apa? Lihat, ayat tadi berkata ayat 23 dan 24. Dari 1 Samuel 25. Abigail kemudian turun dari keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud. Dengan mukanya sampai ke tanah, ia sujud pada kaki Daud. Anda tahu, Abigail itu sujud menyembah sampai di kaki Daud. Dan Anda harus tahu, saudaraku, siapa Abigail? Abigail ini bukanlah seorang budak perempuan. Abigail nyonya besar. Abigail orang kaya. Orang terhormat. Tapi lihat, dia tidak sombong. Dia tidak gengsi untuk sujud menyembah. Saudara sekalian, Anda bisa bayangkan bahwa akhirnya Abigail, saudaraku, dia harus sujud menyembah di depan Daud, itu disaksikan oleh anak buahnya. Apa kata anak buahnya? Bosnya ngapain begitu? Abigail menyembah di depan siapa? 400 tentara Daud. Wow! Akan dihina, akan direndahkan. No. Anda harus tahu. Justru disinilah rahasia penyembahan Abigail yang akhirnya mengubah keadaan. Dengar saudaraku. Yang pertama yang Tuhan cari dalam penyembahan saudara. Bukan soal indah dan bagusnya, merdunya suara kita. Jujur, semerdu-merdunya suara saudara. Dibanding suara malaikat surga. Kira-kira bagaimana? Hah? Nggak ada apa-apanya saudaraku. Kita paling pinter nyanyi bagi pecah suara 3. Suara 1, suara 2, suara 3. Malaikat bisa suara 60 kuadrat. Ya kan? Saudara sepandai-pandainya main musik. Dibanding dengan malaikat. Bagus mana? Tapi Anda tahu. Pertama yang Tuhan lihat. Sikap hati kita. Apakah sikap hati kita beres, benar, tidak sombong. Tapi merendah di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah sikap hati kita bersih di hadapan Tuhan? Benar di hadapan Tuhan. Beres di hadapan Tuhan. Anda tahu, saudaraku. Saya ingat satu hari sekian tahun yang lalu. Pastor Henry Hinn, adik kandung daripada Penny Hinn, pernah cerita begini. Henry diminta oleh kakaknya bantu pelayanan kakaknya. Keliling ke banyak kota, banyak negara untuk KKR kesembuhan. Tapi satu hari Henry Hinn berkata begini. Dia merasa kering. Dia merasa kosong. Dia lihat orang lain dalam pelayanan kakaknya ngalami hadirat Tuhan, nangis di jamaah Tuhan, disembuhkan, ngalami pengurapan. Sementara dia di mimbar juga mendampingi kakaknya. Dia juga mendoakan yang sakit. Dia merasa kosong. Dia merasa tidak dapat hadirat Tuhan. Dia merasa kering. Dia kaget. Ini yang salah apa? Sampai satu hari, saudaraku, dia cerita. Tanpa sengaja dia masuk ke sebuah gereja kecil
di dekat rumahnya. Karena waktunya lagi iseng, dia jalan, tiba-tiba dia dengar pujian. Waktu dia masuk, orangnya tidak terlalu banyak. Musiknya pun parah katanya. Lagunya pun biasa. Tapi begitu dia duduk di belakang, mereka lagi menyembah Tuhan. Tiba-tiba lagu penyembahan itu membuat Henry langsung nangis. Langsung air matanya jatuh. Dan dia rasakan hadirat Tuhan. Dia kaget. Lalu kemudian dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Apa yang salah dengan aku? Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong, yang salah adalah sikap hatimu. Dia kaget, kenapa Tuhan? Kenapa aku di gereja kecil ini aku rasakan hadirat Tuhan? Di pelayanan kakakku tidak rasakan hadirat Tuhan. Padahal yang lain rasakan. Kenapa? Tuhan ngomong, sikap hatimu nak yang tidak benar. Engkau mulai sombong. Dan kau sering kali hatimu hanya melihat kekurangan saudaramu. Hatimu hanya melihat kekurangan si pemain musik. Hanya melihat kekurangan daripada si pemimpin pujian. Engkau melihat juga kekurangan dan kelemahan kakakmu. Engkau mulai melihat kekurangan daripada manajemen, daripada pelayanan kakakmu. Dan tanpa engkau sadari hatimu mulai teriritasi. Terkontaminasi dengan semua itu. Dan hatimu mulai kecewa. Hatimu mulai terluka. Hatimu mulai sakit. Dan hatimu mulai penuh penghakiman. Dan tanpa engkau sadar, hatimu sudah sombong. Dan nangis hari itu. Lalu apa yang harus aku lakukan Tuhan? Datangi kakakmu, minta ampun sama dia. Datangi teman-teman pelayananmu. Yang kau pahit, supaya engkau didoakan dan minta ampun dan mengampuni. Anda tahu dia cerita, dia datangi. Dan dia didoakan, dia mendoakan. Anda tahu. Begitu akhirnya selesai hatinya beres. Masuk ke kebaktian kakaknya. Baru satu lagu. Nangis. Hadirat Tuhan menjamah. Karena hatinya sudah beres. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Sudah hati-hati. Terkadang jemaat yang tidak melayani. Engkau datang dengan sikap hati yang rindu akan Tuhan. Terkadang kita para yang melayani. Hatinya sudah beku. Hatinya sudah gak rindu akan Tuhan. Hatinya cuma karena jadwal datang. Hati-hati. Itu membuat akhirnya kita ngalami kebekuan. Dan ibarat botol, tutupnya tertutup. Hadirat Tuhan tidak akan masuk dalam hidup kita. Satu hari saudaraku, Tuhan Yesus berdiri di depan pintu surga. Dan dia menyambut semua orang yang mau masuk surga. Tiba-tiba ada jemaat masuk. Yesus senyum, kasih salam. Lalu kemudian ada majelis gereja masuk. Yesus kasih salam. Tiba-tiba ada pendeta masuk. Datang. Ketemu Yesus. Yesus ketawa. Peluk itu pendeta. Senang sekali Yesus. Lalu pendeta suruh masuk ke surga. Melihat itu sudah beberapa yang lain. Mulai komplain sama Tuhan Yesus. Tuhan, ternyata di surga ada pilih kasih ya. Yang lain-lain biasa. Datang cuman kau kasih salam. Lah pendeta itu datang kau sambut dengan peluk luar biasa. Kenapa pilih kasih Tuhan? Tuhan menjelaskan. Gimana saya tidak gembira dan bahagia. Menyambut kedatangan pendeta ini yang masuk surga. Karena sudah 2 tahun ini nggak ada pendeta yang masuk surga. Yang lain masuk neraka semua. Hati-hati loh. Berapa banyak kita hatinya perlu iri, dengki, luka, dendam, menghakimi. Saudaraku, seringkali ya, maaf. Kita yang sudah terbiasa. Yang kita lihat cuma kekurangan. Tapi kita tidak pernah punya hati yang benar. Itu sebabnya ayo bereskan hati. Saya percaya kalau hati kita beres, Anda rasakan hadiratnya yang kuat, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Abigail menyembah dengan sikap hati yang merendah, sikap hati yang benar. Dan itu membuat hati raja terpikat. Yang kedua, saudaraku, rahasia penyembahan Abigail. Abigail juga menyembah dengan ekspresi yang benar. Kata bersama saya, menyembah dengan ekspresi yang benar. 2, 3. Menyembah dengan apa? Ekspresi yang benar. Worship with right expression. Menyembah dengan ekspresi yang benar. Lihat. Dia nggak cuma nyembah di hati.
Hati udah beres. Tapi dia juga menyembah dengan apa? Seluruh bagian hidupnya. Dia sujud nyembah. Dan Anda harus tahu, Abigail mungkin langsing. Dia mudah sujud sampai mukanya ke tanah. Tapi bagi Acen atau Mecen atau Susi yang langsung, Anda tahu itu tidak mudah. Tapi mau tidak mau, nyembah Tuhan itu tidak hanya cuma di hati. Tapi harus dengan apa? Ekspresi yang benar. Kata bersama saya, dengan ekspresi yang benar. 2, 3. Lebih keras, ekspresi yang benar. 2, 3. Sampai seluruh bagian tubuh kita ikut menyembah Tuhan. Katakan amin. Jujur, saya mau tanya. Saudara seneng gak punya pacar, tapi tidak punya ekspresi apa-apa? Tiap hari cuma begini. Biar lapar atau kenyang, ekspresinya cuma begini. Biar cinta atau benci, ekspresinya cuma begini. Biar marah atau lagi bahagia, ekspresinya cuma begini. Halo? Saudara senang gak punya pacar kayak begitu? Saudara kan berkata, gua tidak mau kawin sama patung Cokodolok. Gua gak mau kawin sama patung Liberty. Betul kan saudaraku? Ekspresi. Kata bersama 2, 3. Lebih keras, ekspresi 2, 3. Coba saya ekspresikan kalau Anda lagi bahagia bagaimana? Wajahnya bagaimana? Ya kan? Ekspresi. Nah, menyembah Tuhan itu juga harus dengan ekspresi. Kata bersama saya, ekspresi 2, 3. Lihat ya, berapa banyak orang ke gereja. Maaf saudaraku, kayak patung Cokodolok. Pokoknya datang, ingat, Anda ke gereja bukan untuk nonton konser. Anda ke gereja bukan untuk nonton layar tancap. Saudara datang ke gereja untuk jadi penyembah Tuhan yang benar. Anda harus terlibat dengan ekspresi yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh, bicara apa? Menyembah dalam pengurapan Roh Kudus. Tapi menyembah dalam kebenaran bicara apa? Bukan hanya hidup kita harus hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan supaya benar. Tapi juga dengan ekspresi yang benar. Seperti yang Alkitab katakan. Seperti apa penyembahan ekspresi yang Alkitab katakan? Mari kita lihat. Menyembah Tuhan dengan berlutut. Menyembah Tuhan dengan berlutut. Aneh-aneh Pak. Ayatnya mana? Lihat. Mazmur 95 ayat 6. Ayo semua baca sama-sama ayatnya. 2, 3. Masuklah, marilah kita apa? Sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dan Anda tahu menyembah dengan berlutut bicara apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku, orang dunia saja yang tidak percaya Yesus. Lihat kalau mereka nyembah Tuhan mereka. Kalau mereka nyembah berhala mereka. Mereka mau sujud. Kita anak-anak Tuhan. Seringkali kita merasa, gengsi. Loh, Alkitab ngomong loh. Sujudlah menyembah di kaki Tuhan. Sebuah pepatah bilang begini. Orang yang suka sujud di kaki Tuhan. Ia pasti akan tetap bisa kuat berdiri di depan siapapun juga. Yang sujud, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang suka berlutut menyembah di kaki Tuhan, engkau akan tetap bisa kuat berdiri menghadapi persoalan apapun juga. Belajar dari unta. Pagi-pagi benar, dia berlutut di depan Tuhannya. Diberi beban dan tanggung jawab. Dia berdiri. Malam hari, dia sujud lagi di depan Tuhannya. Bebannya diangkat. Saya percaya kalau hidupmu tiap hari nyembah Tuhan, suka berlutut di kaki Tuhan, berkat dan mujizat pasti jadi bagian saudara. Katakan amin. Menyembah dengan ekspresi apa? Menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan. Kok aneh-aneh sih Pak? Ayatnya ada. Mazmur 134 ayat 2. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Angkatlah tanganmu ke tempat apa? Kudus dan apa? Pujilah Tuhan.
Ayo semua tolong angkat tangan, semua angkat tangan. Kalau angkat tangan bagi Tuhan itu jangan separuh tiang, tinggi. Sambil lihat ke kanan ke kiri tanya, kamu sudah mandi belum? Siapa tahu yang baunya bau Prada. Nah, tapi Anda tahu, menyembah Tuhan dengan angkat tangan artinya apa? Lihat, kalau ada polisi mau nangkap seseorang, apa yang dia katakan? Angkat gigi. Angkat kaki, jatuh. Angkat apa? Tanda engkau berserah kepada Tuhan. Makanya orang Kristen itu harus tahu. Nggak usah diminta, angkat tangan saudara. Tapi tanpa diminta pun Anda bisa nyembah dengan angkat tangan. Katakan amin. Sampai saya lihat saking sering angkat tangannya. Lihat orang Kristen kalau di gereja, kalau lagi kebaktian ada lagu perayaan kemerdekaan RI. Kemerdekaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pun angkat tangan menyembah Tuhan. Garuda Pancasila sambil angkat tangan. Nggak apa-apa lah ya. Nah ini bicara apa? Ekspresi mengangkat tangan. Apalagi? Menyembah Tuhan dengan ekspresi tepuk tangan dan suara sorak-sorai. Make a noise to God. Membuat suara gemuruh untuk Tuhan. Lihat, Mazmur 47 ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Hai segala bangsa, apa? Bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan apa? Sorak-sorai. Makanya saudaraku, ayo coba kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ya belum semuanya, ayo lebih meriah bagi Tuhan. Buat suara, haleluya. Haleluya. Yesus. Amin, saudaraku. Nah, Anda harus tahu. Kenapa Pak? Kok aneh-aneh Pak? Nyembah sambil tepuk tangan sambil bersorak, buat suara yang keras. Lihat, kalau saudara ke pertandingan bola. Anda lihat pertandingan badminton. Dan kalau sampai grup favorit Anda menang. Apa cuman begini? Oh menang. Itu orang sakit, saudaraku. Tapi kalau Anda lihat, wah, tepuk tangan. Nah, sama. Ketika engkau menyembah Tuhan dengan ekspresi, bertepuk tangan dan bersorak, itu tanda engkau mendeklarasikan sebuah kemenangan yang Tuhan berikan. Ayo tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Buat suara, Haleluya. Amin. Menyembah Tuhan dengan ekspresi apa lagi? Dengan bermazmur. Artinya apa? Kata-kata yang dilakukan. Mazmur 98 ayat ke-5. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Bermazmurlah bagi Tuhan. Dengan apa? Kecapi. Bukan menyanyilah saja loh, tapi bermazmur juga. Dengan kecapi dan lagu yang apa? Nyaring. Dalam bahasa Inggris terbuat terjemahan dengan lirik dan melodi lagu. Apa? Kata-kata firman, kata-kata doa, dan bahasa roh yang kita mazmurkan. Kenapa? Ini ekspresi cinta. Orang kalau jatuh cinta, lihat, pinginnya apa? Rayu. Dan pinginnya apa? Nyari. Ya kan? Apalagi kalau orang India. Orang Indonesia ketemu pohon. Anda tahu kan? Apa yang dia lakukan? Orang India ketemu pohon, langsung apa? Nari. Dan ajaibnya nari. Begitu dia putar satu kali pohon, langsung begitu putaran berikutnya, bajunya ganti baru. Ya kan? Jadi kalau dia putar 5 kali, bajunya ganti 5 kali. Saudara. Nah Anda tahu begini saudara. Mazmur itu ekspresi cinta. Bu, ibu-ibu kalau dirayu suami seneng enggak? Enggak ada yang ngomong. Saya tanya lagi, bu, kalau dirayu sama pria lain seneng enggak bu? Kalau seneng itu bahaya saudara. Ya kan? Nah, saya kasih contoh. Ayo. Lihat teman-teman kita yang di Katolik. Mereka udah biasa bermazmur. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang terbaik. Itu mazmur. Ayo kita sekarang belajar. Ikuti saya aja, ulang ya. Belajar ya. Engkau baik Tuhan. Belum semuanya. Engkau baik Tuhan. Dari selama-lamanya kasih setiamu. Gak apa-apa, walaupun berbagai nada gak apa-apa saudara. Tapi yang penting engkau belajar bermazmur. Bahkan bahasa roh pun Anda mazmurkan.
Hiarabashikaramataka. Itu menyembah dengan bermazmur. Dan engkau harus tahu, itu akan membuat hati Tuhan senang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan kalau doa nyembah itu memang begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Lalu Tuhan berkata, nak sudah bosen. Tiap hari engkau ngomong kayak begitu. Ya toh, terlalu enggak ekspresif. Nyembah dengan bermazmur. Apalagi menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Ayatnya apa? Efesus 6 ayat 18. Lihat. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu. Di dalam apa? Roh. R-nya bukan R kecil, roh kita sendiri bukan. Tapi R besar, Roh Kudus. R-nya besar. Anda tahu apa artinya? Saudaraku, dalam dalam ayat yang lain juga dikatakan bahwa dalam Yudas 1. Berdoalah dalam bahasa roh. Bahkan Paulus menjelaskan, ada saatnya aku berdoa dengan akal budi. Maka aku menggunakan kalimat akal budi. Alias begini, saudara, kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa China, yang Anda ngerti, Anda nyanyi dengan bahasa manusia akal budi. Itu di level jiwa, di level akal budi, di level soul. Tapi Tuhan mau agar kita juga menyembah di dalam roh, spirit. Nah, Anda tahu, doa, menyembah, nyanyi dengan akal budi, bahasa manusia, itu hanya di level jiwa, soul. Tapi kalau Anda mau menyembah di level spirit, menyembah dalam roh, tidak ada lain, gunakan bahasa roh. Kenapa? Karena ketika engkau bahasa roh, akal budi kita tidak ngerti. Memang bukan untuk akal budi, tapi spirit kita, roh kita, Roh Kudus yang dalam kita sedang menyembah Bapa. Dan Anda tahu, engkau tiba-tiba alami kebahagiaan dan kepuasan di roh saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian saat yang lalu, saya diminta hadir dalam perayaan Natal FA. Maaf, saya tidak bisa hadir ke semua FA. Karena oleh anugerah Tuhan sekarang FA kita berkembang luar biasa. Karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Tapi ada satu FA yang minta saya hadir. Kalau kemudian saya memang waktunya pas bisa. Dengan istri, saudaraku. Setelah saya sharing dan sebagainya. Terus saya minta mereka saksi. Saudaraku, ada beberapa yang saksi begini. Pak, tadinya saya ketika baru datang dari Indonesia ke Philadelphia. Saya pergi ke sebuah gereja. Khotbahnya oke, Pak. Tapi pujiannya parah. Terus saya akhirnya dengan keluarga pindah ke gereja lain lagi. Pujiannya oke, Pak. Khotbahnya hancur, Pak. Terus saya pindah lagi. Wih, gereja itu, Pak. Hospitality-nya, ramanya oke, Pak. Caring-nya bagus, Pak. Pujiannya bagus. Tapi khotbahnya, Pak, buat saya tidur, Pak. Terus ketika akhirnya datang ke tempat ini, Pak. Begitu saya datang dan waktu menyembah, kaget saya, Pak. Tiba-tiba dari mata keluar air mata. Dan dia ngomong sama keluarganya, ini yang kita cari. Sudah jujur, maaf. We are not the best. Katakan amin. But we won't do the best to God. Amin. Kita mau beri, kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya baru sadar, dengar. Orang tidak hanya butuh soal caring. Orang tidak hanya butuh pujian yang bagus. Tidak hanya butuh khotbah yang bagus. Orang butuh the presence of God. Hadirat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena manusia beda dengan binatang. Binatang cuma punya tubuh dan jiwa. Manusia punya roh juga. Kalau kita berdoa, memuji Tuhan dan sebagainya, hanya main di level jiwa, hanya main di level soul, Anda pulang cuma ditambah pengetahuan. Otak saudara semakin penuh. Tapi kita juga harus main di level spirit roh. Makanya ada waktu kita nyembah dalam roh. Dan Anda tahu worship in speaking tongue. Nyembah dalam bahasa roh. Itu spiritmu sedang dibangun. Dan engkau akan lihat, engkau akan bisa masuk ke ruang tata suci. Bertemu muka dengan Tuhan. Kalau Anda pernah belajar tabernakel Musa. Ada halaman, ada ruang suci. Dan ada ruang maha suci. The holy of the holy place. Dan Anda tahu saudaraku, tabut Tuhan itu hanya ada bukan di halaman.
Bukan di ruang suci, tapi di ruang the holy of holy place. Ruang Maha Kudus. Dan Anda tahu, disitulah hadirat Tuhan hadir. Jujur, kita belajar ngerti, saudaraku. Bahwa ternyata nyembah dengan bahasa roh. Membuat spirit kita nyembah Tuhan. Dan engkau akan lihat, engkau akan ketemu Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Masuk tahta Tuhan. Berikutnya, menyembah dengan ekspresi juga apa? Menyembah dengan tari-tarian. Kok aneh-aneh sih Pak? Lihat ayatnya. 2 Samuel 6 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama 2 Samuel 6 ayat 16. 2, 3. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud. Gambaran hadirat Tuhan. Lihat. Maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat siapa? Sopir Daud. Halo? Siapa? Tukang becak Daud. Halo? Siapa? Raja Daud. Meloncat-loncat serta apa? Menari-nari di mana? Bukan karena mabuk. Tapi di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah. Mikal memandang rendah Daud dalam hatinya. Anda harus tahu. Ada di sini yang jadi raja? Ada Pak, saya Raja Lenong Pak. Maaf saudaraku. Kita belum jadi raja kayak Daud. Gengsinya bukan main. Kalau nyanyi di gereja, kayak patung Joko Dolok. Gak ada ekspresinya. Daud, raja lu. Lompat-lompat. Nari. Bahkan diejek oleh istrinya Mikal kayak orang gila. Tapi Anda harus tahu. Daud jadi orang yang dicintai Tuhan. Karena dia tidak jaim. Tidak gengsi. Dia menyembah Tuhan dengan ekspresi menari bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Saya tidak berkata kemudian setelah ini semua jadi tim penari di gereja ini. Enggak. Minimal gini. Sejak hari ini kalau Anda memuji menyembah Tuhan, goyang sedikit. Belum ada yang amin. Jangan begini. Goyang. Iya. Loh, amin. Nikmati. Ekspresi. Saya tahu sih ada beberapa orang kalau di sini nyanyi itu ekspresi sekali. Wah, lihat itu senang. Tapi ada yang kayak malu-malu. No, enggak waktunya lagi. Siapa mau terima berkat Tuhan yang ajaib? Siapa mau memberi excellent worship? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lah Pak, nanti kalau ada orang menghina, mengejek. Daud aja raja, enggak sombong. Nyanyi dengan nari, lompat. Ya kan? Ayo, jangan gengsi. Anda tahu Mikal mengejek Daud. Akibatnya mandul, enggak punya anak. Kalau ada orang ngejek, orang yang menari bagi Tuhan, menyembah dalam kebebasan dalam roh. Orang itu akan mandul, tidak berbuah hidupnya. Seperti Mikal. Tapi mari kita lihat. Saya ingat waktu saya masih di Indonesia lagi pelayanan. Saudara lagi dilayani oleh Pastor Jerome Ocampo. Dengan istrinya dari Filipina. Minggu malam kebaktian jam 6 sore. Istri saya cerita. Selesai Pastor Jerome khotbah. Mereka mulai mendoakan bernubuat. Tiba-tiba istrinya panggil tim penari kita. Tim banner dan tamburin. Dan tiba-tiba istrinya Jerome, dia bilang ini, aku dapat pesan Tuhan. Kalian adalah orang-orang yang berani menari bagi Tuhan. Walaupun kalian sering diejek, dicibir oleh orang lain. Tapi kalian berani menari bagi Tuhan. Dengar janji Tuhan. Maka Tuhan juga akan berani untuk menolong dan membela hidup kalian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Dan saya dengar teman-teman yang sedang didoakan nangis semua. Anda tahu. Mari bagi Tuhan all out. Nyembahnya dengan ekspresi. Berlutut, angkat tangan. Apalagi bermazmur, bahasa roh. Menari. Anda lakukan semua untuk Tuhan. Yang setuju dengan amin. Dan yang ketiga yang terakhir. Apa rahasia penyembahan Abigail? Yang ketiga dia menyembah dengan korban yang benar. Worship with the right sacrifice. Menyembah dengan korban yang benar. Mana buktinya? Lihat 1 Samuel 25 ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti. Anda tahu itu bukan jumlah yang sedikit. 2 buyung anggur.
Bukan 2 gelas anggur, 2 buyung anggur. Itu tempat yang gede. 5 domba yang telah diolah. 5 sukat berti gandum. 100 buah kue kismis. 200 kue ara. Bayangin kalau untuk orang sebanyak ini bisa kenyang semua enggak? Sampai lebih-lebih. Dimuatnya lah semuanya itu ke atas keledai. Dan kalau Anda tahu, waktu Abigail menyembah, dia persembahkan semua. Saudara sekalian, saya baca sebuah penafsiran daripada seorang rabai Yahudi. Dia mengatakan bahwa sebetulnya persembahan yang dibawa oleh Abigail ini adalah persembahan bagi seorang raja. Dan persembahan karena hati yang generous, hati yang bermurah hati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Anda harus tahu, kata worship, menyembah, pertama kali muncul di Alkitab dalam peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Worship and sacrifice equal. Penyembahan dan korban tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Bukti ayatnya. Keluaran 23 ayat 15b. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan apa? Tangan hampa. Saudara, ketika Anda menyembah Tuhan, jangan tanpa persembahan. Tangan kosong, tidak boleh. Firman yang ngomong. Lihat ayat yang terakhir. Keluaran 23 ayat 19. Yang terbaik, bukan asal-asalan, yang the best. Dari buah bungaran, hasil tanammu, itulah buah sulung, first fruit. Haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan, alam. NIV Bible berkata apa? Bring the best of the first fruit of your soul to the house of the Lord of your God. Bawa yang terbaik dari persembahan buah sulung saudara. Dan itulah membuat hati raja terpikat. Karena tidak hanya menyembah dengan hati yang benar. Tidak hanya menyembah dengan ekspresi yang benar. Tapi yang ketiga, menyembah dengan korban yang benar. Dan harus tahu, bukan Tuhan lihat soal jumlahnya dulu. Tapi ya hatimu. Apakah kau memberi persembahan ke Tuhan? Maaf. Hanya engkau memberi seperti kepada pengemis. Hanya engkau memberi seperti kepada seorang waitress yang kau beri tips. Atau hanya seperti engkau datang hanya memberi saudaraku kepada orang ala kadarnya. Atau engkau bawa korban dengan hormat bagi raja. Jujur saudaraku. Saya sarankan buat siap saudara sekalian. Kalau Anda bawa korban, bukan soal jumlah dulu. Hatimu harus betul-betul hormat sama dia. Kalau bisa ya, itu pilih uang yang terbaik saudara. Jangan yang udah kucel, bahkan sebagian sudah robek. Kadang-kadang bendara tuh lihat, ada orang tuh persemanya, uangnya, astagfirullahaladzim. Remas. Saudara, di Indonesia, itu kalau di gereja-gereja tim penghitung keuangan, mereka kalau mau ngitung persembahan, pakai masker. Dan bawa setrika. Saya tanya kenapa? Karena Anda tahu itu uang yang bau-bau. Terus karena diremas-remas, jadi bank gak mau terima. Bayangin, bank aja gak mau terima. Bank aja gak mau terima, apalagi Tuhan. Jadi itu sudah uang yang sudah dikumal-kumal, harus disetrika. Jadi Anda bayangin, jadi ngitung persembahan sambil bawa setrika. Tapi saya bersyukur di sini tidak demikian. Katakan amin. Belajar, kasih yang terbaik. Dan saya bersyukur sejak 24 Desember, sampai hari ini tadi juga, begitu banyak yang mau taat untuk bawa buah sulungnya. Dan Anda tahu sesuai firman Tuhan, kalau engkau mendahulukan Tuhan, percayalah, dia akan membuat lumbung-lumbungmu melimpah dengan berkat yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Persembahan buah sulung adalah persembahan betapa engkau beri yang terbaik buat Tuhan. Kembalikan milik Tuhan dan tabur benih. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Tuhan rindu agar kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita harus mau memberikan kepada Tuhan excellent worship. Kata bersama saya, excellent worship. 2, 3.
sama seperti penyembahan Abigail terhadap Daud. Dan berkat dari penyembahan itu apa? Penyembahan mengubah nasib dan keadaan saudara. Penyembahan akan mendatangkan jawaban doa. Bahkan penyembahan akan memikat hati sang raja. Rahasianya bagaimana? Menyembah dengan sikap hati yang benar. Menyembah dengan ekspresi yang benar. Menyembah dengan korban yang benar. Siapa mau jadi penyembah yang benar? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ayo lebih meriah lagi, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.